Oke, ini adalah iPhone base model terbaru, yaitu iPhone 15. Dan jujur aja, gue agak susah buat rekomendasiin iPhone yang satu ini, tapi bukan karena nggak bagus. Bahkan ada beberapa hal yang justru dari apa yang gue tes ternyata lebih bagus dari iPhone 15 Pro. Dan gue akan jelasin alasannya di video review iPhone 15 kali ini. Sebelumnya thank you buat Studio Ponsel yang udah pinjemin iPhone 15 buat di review kali ini. Buat teman-teman yang lagi cari produk Apple, kalian tinggal mampir aja ke Studio Ponsel lewat link di deskripsi video ini. Oke, pertama-tama kita ke bagian desain dulu, karena iPhone 15 kali ini punya desain yang lumayan baru. Yaitu warnanya sudah matte finish kayak gini, jadi nggak kelihatan mengkilap kayak di iPhone base model sebelumnya. Menurut gua iPhone 15 tahun ini jadi kelihatan lebih cakep sih, kelihatan lebih mewah gitu. Walaupun ini base model dengan konsep frosted glass kayak gini. Untuk beberapa orang mungkin warnanya jadi agak kurang nyala, kurang kelihatan. Tapi menurut gua justru warnanya kelihatan lebih kalem, nggak terlalu mencolok. Untuk di video kali ini, kebetulan gue dipinjemin iPhone 15 yang warna pink. Dan seperti yang teman-teman lihat di layar, ini warna pinknya bukan karena saturasi warnanya dikurangin ya. Tapi memang warnanya soft banget. Terus kalau kalian perhatiin lebih detail, sekarang di area kaca kamera yang timbul ini, warnanya juga agak berbeda sama warna bagian belakang iPhone. Yang di area kamera, warna pinknya lebih jelas, lebih kelihatan, dibandingkan warna pink di bagian belakang yang lebih soft. Selain itu, di bagian frame aluminium dan logo Apple-nya, ini juga punya warna pink dengan saturasi yang lebih tinggi atau pinknya lebih jelas. Dan dengan desain baru seperti ini, bisa dibilang iPhone 15 base model sekarang nggak ada lagi bagian dengan warna yang mengkilap, karena di bagian belakang warnanya matte finish dan frame aluminium di bagian sampingnya, karena masih sama seperti sebelumnya, juga nggak mengkilap. Overall secara tampilan di luar warna bisa dibilang masih mirip kayak iPhone 14, termasuk posisi kameranya juga sama, masih diagonal seperti ini. Dan nggak ada action button, jadi masih pakai mute switch seperti sebelumnya. Nah, nggak hanya soal tampilan atau look-nya aja yang baru, tapi pas pertama kali pegang iPhone 15 ini, feel-nya juga ada yang berbeda. Karena sekarang di bagian belakangnya punya tekstur yang soft banget. Kurang lebih halusnya mirip lah kayak di iPhone seri 15 Pro. Selama ini kan kalau di iPhone itu biasanya yang punya bahan soft kayak gini cuma iPhone seri Pro, tapi sekarang kalian nggak harus pakai iPhone seri Pro buat dapetin feel yang sama. Selain itu, di bagian lekukan iPhone 15 ini juga sekarang lebih melengkung yang bikin lebih nyaman buat genggam iPhone-nya. Feel-nya juga kurang lebih sama seperti menggenggam iPhone 15 Pro yang sekarang di bagian pembatas antara bagian depan dan belakangnya juga udah lebih melengkung. Makanya pas lihat dan pegang iPhone 15 ini rasanya lebih mewah gitu. Dan lebih nyaman juga buat digenggam yang menurut gue ini update yang bagus. Nah sekarang kalau kita ke bagian depan ada yang berbeda nih. Yap, poninya udah diganti sama Dynamic Island. Jadi fitur Dynamic Island yang baru diperkenalkan tahun lalu yang tadinya khusus buat iPhone tipe Pro aja, sekarang di iPhone 15 yang base model juga udah ada. Yang menurut gue tumben banget nih, Apple cepet turunin fitur yang sebelumnya eksklusif buat iPhone tipe Pro aja ke tipe base model, cuma beda satu generasi. Mungkin Apple juga udah bingung kali ya, iPhone tipe base model ini mau diapain lagi biar beda sama iPhone base model sebelumnya. Tapi ya bagus juga, sekarang teman-teman nggak perlu iPhone seri Pro buat pakai fitur Dynamic Island. Dan untuk Dynamic Island ini juga fiturnya sama kok, seperti di iPhone tipe Pro, kalian bisa pakai buat timer, play, pause, atau skip musik, pantau order makanan dari aplikasi ojek online, dan sebagainya. Untuk berat dari iPhone 15 ini, kalau di website Apple ditulis lebih ringan 1 gram dibandingkan iPhone 14. Tapi ya kita anggap aja beratnya sama seperti iPhone 14, karena cuma beda 1 gram nggak akan terasa bedanya. Dan kalau soal berat, menurut gue masih nyaman banget buat digenggam atau ditaruh di kantong karena masih termasuk ringan. Nah, untuk iPhone 15 base model, sekarang juga udah pakai port USB-C untuk cas dan transfer data dari atau ke iPhone. Jadi bukan hanya seri iPhone 15 Pro aja. Untuk port USB-C-nya juga masih punya charging speed yang sama seperti di seri iPhone 14, yaitu up to 27 watt. Tapi perbedaannya sama yang tipe Pro adalah, walaupun sama-sama USB-C, tapi port USB-C yang ada di iPhone 15 biasa ini cuma support kecepatan transfer data USB 2 atau 480 megabits per second. Yang bisa dibilang sebenarnya speednya masih sama aja seperti port Lightning, cuma ini bedanya bentuknya udah USB-C. Sedangkan di iPhone 15 seri Pro, port USB-C-nya udah bisa support speed USB 3 up to 10 gigabits per second. Walaupun harus pakai kabel yang kompatibel juga speednya. Tapi walaupun speednya masih gitu-gitu aja, menurut gue tetap lebih baik menggunakan USB-C dibandingkan port Lightning, karena USB-C ini ibaratnya membuka pintu supaya iPhone-nya bisa dipakai dengan aksesoris atau gadget lain. Contoh paling gampang, sekarang iPhone kalian bisa dijadiin sebagai power bank buat AirPods. Bahkan kalau AirPods-nya masih port Lightning juga nggak masalah, bisa juga kok.
Selain itu, sekarang iPhone 15 base model juga kabelnya sudah braided atau dikepang seperti ini. Yang menurut gue ini juga harusnya punya durability yang lebih bagus dari kabel charger yang selama ini dikasih Apple. Dan kalau teman-teman perhatiin bagian dalam port USB-C ini, warnanya juga sesuai sama warna iPhone, warna pink juga. Detail kecil yang cukup menarik lah. Sekarang kalau kita ke bagian layar, kali ini Apple udah upgrade layar dari iPhone 15 base model ini. Walaupun layarnya masih sama-sama 6,1 inci, sekarang kualitas layarnya sama persis seperti di iPhone 14 Pro tahun lalu dan juga iPhone 15 Pro tahun ini. Jadi layar iPhone 15 ini udah setara dengan iPhone tipe Pro, dari resolusi layarnya udah lebih bagus, kecerahan layarnya juga udah lebih tinggi, bisa sampai 1600 nits brightness untuk konten HDR, dan bahkan 2000 peak brightness di situasi outdoor. Dibandingkan iPhone 14 yang kecerahan layarnya maksimal 1200 nits. Untuk ketebalan bezelnya sekarang juga kurang lebih sama seperti bezel di iPhone 14 Pro. Kalau mau yang kelihatan bedanya itu ada di iPhone 15 Pro, yang sekarang bezelnya udah lebih tipis. Overall menurut gue layarnya udah termasuk bagus, buat konsumsi media sehari-hari udah nyaman banget lihat layar dari iPhone 15 ini. Tapi menurut gue salah satu faktor yang bikin agak susah buat rekomendasiin iPhone 15 ini ada di bagian layarnya juga. Jadi walaupun layarnya udah lebih bagus dari iPhone 14, tapi sayangnya masih punya refresh rate 60Hz, plus masih nggak ada always on display. Oke, memang promotion display atau 120Hz refresh rate itu nggak terlalu penting-penting banget, apalagi buat kalian yang nggak main games, 60Hz juga udah cukup kok. Tapi Apple kayaknya udah nyaman banget nih, kasih 60Hz refresh rate terus, terutama di iPhone base model selama beberapa tahun terakhir. Menurut gue oke lah, karena Apple kasih nama fitur 120Hz refresh rate, ProMotion Display, ada kata Pro-nya, jadi agak kurang masuk akal kalau dikasih ke iPhone yang bukan tipe Pro. Tapi menurut gue Apple harusnya kasih sesuatu gitu, mungkin naikin jadi 90Hz dan dikasih nama apa gitu kan, supaya ada yang baru, soalnya ini 60Hz refresh rate udah dari lama banget. Dan karena harga iPhone 15 base model ini mulai dari $799 atau di Indonesia mulai dari 16 jutaan, nggak naik harga sih, tapi di range harga segini atau bahkan lebih murah, udah banyak HP lain yang bisa 120Hz refresh rate. Kalau nggak ada always on display ya masih oke lah, karena menurut gue itu bukan fitur yang penting-penting banget. Paling minusnya kalau pakai standby mode pas lagi dicas, layarnya akan mati, nggak bisa nyala terus seperti di iPhone seri Pro. Tapi kalau 120Hz, walaupun bukan fitur yang penting banget juga, tapi kalau udah terbiasa pakai layar 120Hz, terus ganti ke 60Hz, kalian bisa terasa sih perbedaannya. Entah sampai kapan Apple bakal kasih 60Hz refresh rate terus ke iPhone tipe base model, tapi paling nggak sampai saat ini, sampai sekarang, kita akan tetap menggunakan 60Hz refresh rate. Oke, sekarang kalau ngomongin soal performa, iPhone 15 ini punya spesifikasi yang sama persis seperti iPhone 14 Pro. Chipnya sama-sama A16 Bionic, 6 core CPU, 6 core GPU, 16 core Neural Engine, dan RAM-nya 6 GB. Jadi benar-benar spesifikasi iPhone 14 Pro tahun lalu diturunin ke iPhone base model tahun ini. Dari pengalaman gue sendiri, karena gue juga sebelumnya pakai iPhone 14 Pro, spesifikasi ini udah cukup banget kok buat penggunaan sehari-hari. Lancar buat buka apps, sosial media, main games, dan buat kebanyakan orang secara umum gue yakin spesifikasi ini udah cukup banget. Sebagai tambahan buat tes performa iPhone 15 ini, gue juga udah coba edit dan ekspor 50 foto RAW dari kamera full frame di Adobe Lightroom iPhone. Dan hasilnya iPhone 15 bisa ekspor 50 foto tersebut dalam waktu 57 detik. Terus kalau di iPhone 14 Pro ternyata masih lebih cepat, yaitu 51 detik. Dan buat sekedar tambahan aja, kalau di iPhone 15 Pro bisa ekspor 50 foto dalam waktu 47 detik. Untuk baterai dari iPhone 15 ini, kalau dibandingkan sama iPhone 14 Pro, menurut gue baterainya sedikit lebih awet. Dua-duanya sama-sama bisa dipakai seharian kok. Tapi kalau di iPhone 14 Pro, dari pengalaman gua, kalau iPhone-nya lagi sering digunakan mungkin buat konten, foto video yang banyak, main games, kadang sehari bisa nggak cukup, bisa perlu 2 kali dicas. Kalau di iPhone 15 juga bisa digunakan seharian, tapi karena nggak ada always on display dan refresh rate-nya masih 60Hz, daya tahan baterainya bisa lebih awet. Kalau dilihat dari angkanya sih, iPhone 15 kali ini kapasitas baterainya sedikit lebih besar, yaitu 3349 mAh, dibandingkan iPhone 14 biasa, 3279 mAh, dan iPhone 14 Pro 3200 mAh. Jadi kebayangkan kenapa iPhone 14 Pro baterainya lebih boros, karena udah kapasitasnya lebih kecil, fitur yang makan baterainya juga lebih banyak. Kalau teman-teman fokusnya incer iPhone yang baterainya awet, iPhone 15 Plus mungkin bisa jadi pilihan yang lebih bagus, karena baterainya juga lebih besar. Oke, sekarang kita ke bagian kamera. Karena setelah gue coba foto pakai iPhone 15 ini, ada beberapa hal yang gue suka. Nah, untuk tes kamera iPhone 15 ini, gue akan coba lebih bandingin ke iPhone 14 Pro, karena spesifikasi kameranya mirip banget.
Kalau dibandingin sama iPhone 14 biasa, sudah pasti lebih bagus. Oke, jadi iPhone 15 kali ini masih sama dengan dual kamera sistem tanpa telefoto, tapi sekarang resolusi fotonya sudah lebih tinggi dari iPhone 14 atau sama dengan iPhone 14 Pro dengan 48 megapiksel untuk sensor kamera utama. Terus sekarang kalau teman-teman ambil foto, nanti output foto default dari iPhone 15 sudah dalam 24 megapiksel. Jadi nggak ada lagi yang 12 megapiksel, dan kalau mau foto dalam 48 megapiksel, kalian tinggal nyalain aja setting JPEG Max. Untuk sensor kamera utama dari iPhone 15 ini, menurut gua kameranya udah bagus banget loh. Detail fotonya jelas, terus fotonya juga nggak terlalu tajam over sharpened, jadi masih kelihatan natural. Bahkan di beberapa situasi, terutama yang lightingnya bagus, hasil fotonya bisa kurang lebih mirip loh sama iPhone 15 Pro. Tentu saja buat bandingin kamera iPhone 15, gue tidak memperhitungkan fitur ProRAW atau ProRes ya, karena itu fitur yang eksklusif buat tipe Pro. Tapi untuk hasil foto JPEG, menurut gue kamera iPhone 15 ini udah bagus. Bahkan yang gue suka banget dari kamera iPhone 15 ini adalah jarak fokusnya bisa lebih dekat dibandingkan iPhone 14 Pro atau bahkan 15 Pro. Kadang kalau foto pakai iPhone tipe Pro, itu hasil fotonya bisa blur karena jarak fokusnya terlalu deket, padahal aslinya nggak deket-deket banget sama kamera iPhone. Nah, kalau di iPhone 15, kalian bisa foto objek dengan lebih deket dan tetap bisa fokus. Tapi kalau di iPhone seri Pro, kalian punya mode makro, kalau mau foto objek dari deket, tapi hasil fotonya jelas nggak sebagus sensor kamera utama. Terus untuk kamera ultrawide, menurut gua ultrawide di iPhone 14 Pro masih lebih bagus karena punya bukaan aperture yang lebih besar, f2.2, dibandingkan iPhone 15 yang aperture-nya f2.4. Di situasi lighting yang bagus sih hampir nggak kelihatan bedanya. Tapi kalau di situasi yang agak gelap, ultrawide di iPhone 14 Pro noise-nya lebih sedikit kalau kalian zoom sampai detail dibandingkan iPhone 15. Selain itu untuk warna foto juga menurut gue yang iPhone 15 karakter warnanya cenderung lebih warm atau agak lebih kuning dibandingkan warna foto dari iPhone 14 Pro. Dan warnanya juga sedikit lebih natural, lebih sesuai warna asli di iPhone 15 ini. Nah, karena sekarang kameranya bisa 48 megapiksel, kalian juga bisa pakai 2x telefoto dengan resolusi 24 megapiksel. Yang sebenarnya ini fitur software ya, dan hasilnya juga masih bagus, bisa mempertahankan detail dengan baik. Tapi kalau kalian zoom lebih dari 2 kali, kualitasnya akan langsung turun. Jadi di iPhone 15 ini, pilihan focal length-nya ada 3, mulai dari yang pertama 13mm untuk ultrawide, 26mm untuk yang kamera utama, dan 52mm untuk yang 2x telefoto. Selain itu di iPhone 15, sekarang juga udah ada fitur buat ubah foto jadi mode portrait setelah ambil foto. Jadi nggak harus ke mode portrait dulu, tapi bisa jadiin mode portrait belakangan. Kalau dari website Apple, tulisannya fitur ini buat subjek orang, anjing, atau kucing. Tapi setelah gue coba lebih lanjut, ternyata bisa juga ke objek lain seperti tanaman kayak gini. Sepertinya yang penting ada separasi dengan background yang cukup jelas aja sih. Overall untuk foto menurut gue udah bagus, gue yakin hasil fotonya tidak mengecewakan. Bahkan menurut gue sebenarnya Apple bisa loh taruh fitur ProRAW di iPhone 15 ini karena ini spesifikasinya sama persis seperti iPhone 14 Pro. Jadi harusnya bisa buat foto ProRAW juga. Nah kalau untuk video, menurut gue juga udah termasuk bisa diandalkan, dynamic range-nya bagus, tapi untuk stabilisasi menurut gue masih lebih stabil di iPhone 14 Pro. Nggak terlalu kelihatan banget sih, tapi kalau bener-bener diperhatiin baru kelihatan bedanya. Kalau di iPhone 15 ini yang sedikit lebih unggul dari sisi video adalah flare-nya agak lebih mending dari iPhone 14 Pro. Selain itu, overall soal video, kalian tetap bisa mendapatkan kualitas video iPhone yang udah termasuk bagus lah untuk ukuran smartphone. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah worth it buat upgrade ke iPhone 15 base model ini? Menurut gue jawabannya iya. Kalau kalian minimal pakai iPhone 13 atau iPhone yang lebih lama. Tentu saja iPhone 15 bukan buat kalian yang udah pakai iPhone 14, dan menurut gua upgrade paling besar dari iPhone 15 kali ini ada di USB-C dan kamera 48 megapiksel. Sisanya menurut gua nggak terlalu signifikan sih, dan walaupun secara spesifikasi overall udah bagus, masih terasa banget Apple sengaja batasin kemampuan iPhone 15 ini. Bahkan menurut gua kalau teman-teman mau tambah budgetnya sedikit, kalian bisa dapat iPhone 14 Pro, yang walaupun baterainya lebih boros, tapi kalian bisa nikmatin fitur-fitur bagus yang ada di iPhone, seperti ProRAW, ProRes, ProMotion Display, Always On Display, semuanya ada di iPhone 14 Pro. Makanya agak susah buat rekomendasiin iPhone 15 ini, karena Apple lagi-lagi kasih batasan yang bikin iPhone 15 jadi kelihatan kurang menarik. Kalau menurut teman-teman gimana nih? iPhone 15 base model ini masih menarik atau enggak buat kalian? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!